Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Alvina Damayanti dengan NPM 21150111079 dari program studi S1 Teknik Sipil Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan beberapa materi yang telah disampaikan pada kegiatan PKKMB Universitas Lampung tahun 2021. Materi yang pertama yaitu mengenai pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Jadi, revolusi mental adalah hal yang sangat penting bagi bangsa dan negara, karena revolusi mental merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, untuk meningkatkan nilai-nilai strategis bangsa dan negara demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan rakyat, sehingga negara ini dapat bersaing di era globalisasi atau era 4.0 saat ini. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengenai Kampus Merdeka Merdeka Belajar, yaitu merupakan program yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, dalam program ini ada beberapa program yang dapat diikuti oleh mahasiswa, yaitu diantaranya adalah magang di perusahaan dan organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merencanakan dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di luar dan di dalam negeri, serta mengajar di SD atau di SMP melalui program kampus mengajar. Selanjutnya, materi ketiga yaitu mengenai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Materi selanjutnya mengenai bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mencegah intoleransi, radikalisme, dan terorisme adalah memiliki rasa toleransi yang tinggi, mempunyai pikiran yang tidak sempit atau terbuka, mendalami ilmu agama secara benar dan komprehensif, memiliki wawasan Nusantara yang tinggi, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, saling membantu dan mengingatkan di antara mahasiswa jika terdapat indikasi kegiatan radikal di kampus, menghindari kegiatan keagamaan atau kelompok keagamaan yang bersifat eksklusif, introspeksi diri terkait rasa toleransi, bijak dalam bermedia sosial di dunia maya, hindari konten-konten yang berbau intoleransi dan radikal yang mengarah pada terorisme, menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Ya, materi mengenai etika bermedia sosial, yaitu ada beberapa etika yang dapat kita lakukan dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu pilih-pilih pesan. Dua, yaitu tetap kritis dan berpikir. Kemudian yang ketiga, apresiasi karya dari sumber yang valid dengan cara menyebutkan sumbernya ketika kita akan membagikan karya tersebut. Kemudian yang kelima, perhatikan gaya bahasa. Kemudian yang terakhir, perjelas akun sosial media dengan mencantumkan nama ataupun gambar. Dari selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Pandemi COVID-19 telah membawa kehidupan global ke dalam suatu masa baru yang disebut new normal atau kenormalan baru, di mana dalam hal ini perguruan tinggi perlu mencari solusi dalam pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru, di antaranya yaitu melaksanakan vaksinasi, menjalankan BPJS Kesehatan, melakukan perkuliahan secara online atau daring, serta membentuk Satgas COVID-19. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai sistem pendidikan tinggi dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di era Industri 4.0, di mana program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Hak mahasiswa pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah yang pertama, yaitu hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, yaitu hak mahasiswa belajar di luar program studi di perguruan-perguruan tinggi lain atau di lembaga non-perguruan tinggi. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai etika dan norma kehidupan kampus, di mana dalam hal ini terdapat 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, yaitu yang pertama intelektual, kedua keberanian, dan yang ketiga akhlak. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa sikap yang dapat ditunjukkan oleh mahasiswa. Di antaranya yang pertama, mahasiswa harus menjunjung tinggi sikap moral dan etika terhadap dosen, sesama mahasiswa, dan orang-orang yang di lingkungan kampus atau di luar kampus. Kemudian yang kedua, saat berdemo, mahasiswa hanya menyampaikan suatu aspirasi tanpa harus bersikap anarkis.
Kemudian menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh kampus. Kemudian menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan menaati kaidah keilmuan yang berlaku. Selanjutnya berperilaku sopan dan santun dalam bergaul di lingkungan kampus dan masyarakat umum. Kemudian yang terakhir yaitu berpikir kritis, rasional, dan ilmiah dalam menerima ilmu pengetahuan baru. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University, di mana Universitas Lampung tengah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi menuju World Class University. Rektor Unila berharap tim pakar World Class University dapat memberi masukan, arahan, dan rekomendasi supaya Universitas Lampung dapat merealisasikan visinya menjadi universitas yang bertaraf internasional. Selanjutnya yaitu ada pengenalan BEMU, DPMU, dan UKM, di mana BEMU merupakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung, sedangkan DPM merupakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung, dan UKM merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Lampung. Selanjutnya materi mengenai pembelajaran di perguruan tinggi pada era 4.0 dan plagiarisme. Era forum digital sekarang atau 4.0 membuat kita hidup di dunia yang sangat luas. Ada beberapa sisi negatif dan sisi positif dari hal tersebut. Pertama, sisi negatif, yaitu kita terjebak di dalam permainan game pada era digital ini, sehingga dapat menjerumuskan kita pada jurang hawa nafsu. Kemudian yang kedua ada sisi positif, di mana kita dapat maju lebih pesat untuk belajar praktis tentang pemanfaatan digital terhadap mahasiswa. Era pembelajaran perguruan tinggi pada era 4.0 yaitu meliputi yang pertama pola pikir, di mana pola pikir ini kita menggunakan pola pikir kampus Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua yaitu kerja organisasi, yang ketiga disiplin, dan yang keempat inovasi. Dalam hal ini ada beberapa ketentuan SDM dalam pendidikan tinggi. Yang pertama harus progresif, yang kedua terbuka terhadap perubahan, yang ketiga agresif melakukan terobosan, dan yang terakhir antisipasi menatap masa depan. Kemudian plagiarisme. Plagiarisme merupakan bentuk penyalahgunaan hak kekayaan intelektual milik orang lain, di mana karya tersebut dipresentasikan dan diakui secara tidak sah sebagai hasil karya pribadi individu. Plagiarisme umumnya sering terjadi di kalangan siswa dan mahasiswa yang ditujukan untuk mengerjakan keperluan pendidikan, misalnya dalam pembuatan makalah, tugas, penulisan esai, dan karya ilmiah lain. Selanjutnya mengenai sistem perkuliahan dan pembimbing. Ada beberapa program studi dalam Fakultas Teknik Unila, mulai dari program diploma, sarjana, magister, serta program profesi insinyur. Kemudian visi dan misi Fakultas Teknik. Visi Fakultas Teknik Universitas Lampung yaitu pada tahun 2025, Fakultas Teknik Unila menjadi 10 terbaik nasional dan berdaya saing global. Kurikulum yang digunakan oleh Fakultas Teknik Universitas Lampung adalah kurikulum 2021, yaitu penyempurnaan dari kurikulum 2020 dengan berbasis MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Fasilitas Fakultas dan Kemahasiswaan. Tugas Wakil Dekan 2, yaitu bidang umum dan keuangan, bertugas di administrasi pengelolaan keuangan. Kemudian pembinaan kegiatan mahasiswa Fakultas Teknik Unila dengan slogan bahwa mahasiswa teknik bersinergi untuk meraih prestasi. Pembinaan kegiatan Fakultas Teknik berbasis sistem informasi manajemen pemerintahan kemahasiswaan Dikti. Program studi teknik sipil, yaitu teknik sipil merupakan ilmu terapan yang mencakup teknologi merancang, membangun, dan memperbaiki bangunan, di mana dalam teknik sipil terdapat beberapa fokus kajian ilmu, yaitu hidroteknik, transportasi, manajemen konstruksi, geoteknik, dan struktur. Peraturan akademik teknik sipil Unila, yaitu pada tahun akademik teknik sipil Unila dimulai pada bulan Agustus, yang terdiri dari 2 semester, dilaksanakan selama 10 pekan. Kemudian proses pembimbingan akademik ini dilakukan oleh mahasiswa melalui dosen pembimbing akademik, di mana dalam satu dosen pembimbing akademik terdapat 10-15 mahasiswa. Kemudian pengenalan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil merupakan himpunan yang bertujuan untuk membina insan akademis, memberikan pelayanan pendidikan, pembinaan, dan melakukan kontrol sosial secara kritis, dinamis, dan konstruktif, serta bertanggung jawab membina kader mahasiswa yang berkualitas, menciptakan ikatan yang kuat, rasa persaudaraan tinggi, serta berperan aktif menjadi partner jurusan teknik sipil.